Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu sehat. Jadi di mata kuliah bahan bangunan 2 kita hari ini itu kita sudah masuk di bab yang baru. Jadi bab kita adalah bab water atau air. Yang akan kita bahas pada bab 2 kali ini, yang pertama adalah yang pasti pendahuluan, yang kedua jenis-jenis air, yang ketiga syarat air, dan yang terakhir yang keempat adalah pengaruh zat-zat yang terkandung di dalam air terhadap beton. Kenapa di mata pelajaran bahan bangunan kita harus belajar tentang air? Jawabannya adalah karena air merupakan salah satu material yang nanti akan kita gunakan sebagai pencampur dengan material yang lain. Contohnya kalau misalnya di pekerjaan timbunan itu kita akan mencampur tanah dengan air supaya dia memudahkan pekerjaan. Kalau di pekerjaan beton itu kita mencampur agregat pasir, semen itu juga dengan air. Nah, penggunaan air itu kita harus sesuaikan dengan jenis pekerjaan kita dan apakah dia jenis air yang berada dekat dengan lokasi kita jenisnya apa, apakah cocok atau tidak dengan pekerjaan kita. Nah, sumber air itu ada banyak. Jadi yang pertama dari sumber air dari air hujan, ada yang air danau atau air rawa, terus ada yang air sungai, air laut, dan ada yang mata air atau air tanah. Nah, dari berbagai sumber ini nanti kita cek yang mana kira-kira yang lokasi kita dekat dan cocok untuk pekerjaan kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu kualitas air itu yang kita gunakan untuk mencampur beton itu sangat berpengaruh terhadap kualitas beton itu sendiri. Air yang mengandung garam, minyak, zat berbahaya dan lain-lain itu akan mengakibatkan kekuatan beton menjadi menurun. Fungsi air di dalam adukan beton itu yang pertama, air itu akan menimbulkan reaksi kimia dengan bahan perekat, misalnya air dengan semen. Terus air sendiri itu akan membasahi agregat. Terus yang ketiga, dia akan membantu kemudahan pada saat proses pekerjaan. Misalnya pada saat pekerjaan pencampuran beton, menuang beton dan melakukan pemadatan beton. Berat air yang diperlukan untuk bereaksi dengan semen Portland itu berkisar antara 25 sampai dengan 30% dari berat semen. Namun pada persentase faktor air semen 0,3 itu pekerjaan adukan beton itu masih sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga biasanya itu kita akan memakai nilai faktor air semen itu lebih besar daripada 0,4. Akan tetapi kalau memang tidak bisa atau diperlukan itu kita bisa menambahkan zat adiktif untuk meningkatkan kemudahan dalam proses pengerjaannya, di mana zat adiktif ini nanti itu akan berfungsi sebagai pelumas. Jenis-jenis air itu umumnya air yang dapat diminum itu dapat kita gunakan sebagai air campuran dalam pekerjaan beton. Seperti misalnya yang tadi air hujan. Air hujan itu adalah air yang menyerap gas dan udara saat jatuh ke bumi. Jadi biasanya air hujan itu dia akan mengandung unsur oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Terus air tanah itu dia akan mengandung unsur kation dan anion. Nah, kadang-kadang juga dia bisa terdapat unsur CO2, H2S, dan NH3. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan air permukaan. Air permukaan itu bisa air sungai, air danau, terus air genangan dan air reservoir. Nah, air permukaan itu bisa kita gunakan sebagai air campuran beton jika dia tidak tercemar oleh limbah industri. Terus air rawa atau air genangan yang mengandung alkali itu tidak bisa kita gunakan untuk air campuran beton. Nah, terus jenis air selanjutnya itu ada yang namanya adalah air laut. Karena apa? Air laut itu kan yang paling banyak memenuhi bumi kita. Nah, air laut itu mengandung namanya NaCl atau garam itu nilainya bisa sekitar 3,5% sampai dengan 75%. Sisanya itu adalah CaCl, MgSO4, MgCl dan lain-lain. Air laut yang mengandung 30.000 sampai dengan 36.000 mg per liter gram
atau 3% sampai dengan 3,6% itu bisa kita gunakan sebagai air pencampur beton tidak bertulang. Air laut yang mengandung garam lebih besar daripada 3% itu tidak boleh digunakan untuk campuran beton bertulang. Jadi kalau misalnya untuk air laut yang mengandung garam 3% sampai dengan 3,6% itu bisa untuk beton tidak bertulang. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 3% itu tidak boleh kita gunakan untuk campuran beton bertulang. Karena apa? Karena dia bisa menyebabkan terjadinya korosi pada tulangan beton. Terus untuk mengetahui kira-kira air yang cocok kita pakai untuk pekerjaan beton kita itu apa, jadi ada persyaratannya beberapa. Jadi di buku Klein Logel, ini buku orang Belanda, jadi saya skip aja bacanya. Itu bisa digunakan jika yang pertama, kalau misalnya kadar SO3 kita atau kadar sulfat kita lebih kecil daripada 1%. Jadi kalau misalnya kadar sulfat kita 0,5%, maka nanti diperkirakan bahwa kekuatan beton kita itu akan menurun plus minus sampai dengan 4%. Kalau misalnya kadar sulfat kita adalah 1%, diperkirakan maka kekuatan beton kita itu akan mengalami penurunan berkisar antara 10%. Selanjutnya, kalau misalnya dia kadar Na dan NaCl-nya itu sama dengan 0,15%, itu bisa kita pakai. Terus bisa juga kita menggunakan air tambang, kecuali air tambang batu bara dan gips. Itu tidak boleh kita gunakan kalau menurut buku Klein Logel. Terus ada juga air limbah, itu pemotongan hewan, itu bisa juga kita gunakan. Terus ada juga air limbah pabrik, misalnya bir, gas, dan sabun. Terus selanjutnya air laut itu tapi dengan kandungan garam lebih kecil daripada 3%. Nah, menurut buku ini juga itu ada beberapa yang tidak boleh kita gunakan. Misalnya air laut dengan kadar garam lebih besar daripada 3%, itu tidak boleh kita gunakan. Terus air dengan sulfat larut lebih besar daripada 3,5% juga tidak bisa kita gunakan. Air dengan kadar NaCl atau garamnya lebih besar daripada 3% juga tidak bisa kita pakai. Air dari pabrik kulit, pabrik cat, dan perusahaan galvanis atau pabrik galvanis itu tidak boleh kita pakai. Air yang mengandung gula tidak boleh kita pakai, dan air dari limbah pabrik baja itu juga tidak boleh kita pakai. Selanjutnya ada menurut British Standard. Jadi British Standard itu dia memberikan persyaratan bahwa air untuk campuran beton itu yang pertama dia harus larutan padat yang terkandung di dalam air itu tidak boleh lebih dari 200 part per million. Terus alkali karbonat atau bikarbonatnya itu tidak boleh lebih besar daripada 1000 part per million. Itu bila digunakan untuk percobaan maka kekuatannya akan menurun tidak lebih dari 20% jika dibandingkan dengan air bersih. Terus kalau misalnya dia kadar SO4-nya lebih besar daripada 1000 part per million dan kloridanya tidak lebih dari 500 part per million. Selanjutnya kalau berdasarkan ACI. Nah, kalau ACI itu air campuran beton itu diberikan bahwa yang pertama air harus bersih. Terus yang kedua dia harus bebas dari minyak, alkali, garam, bahan organik yang dapat membahayakan bagi beton dan tulangannya. Selanjutnya, air untuk beton pratekan atau beton yang dilekati aluminium itu tidak boleh mengandung ion klorida. Jadi untuk mencegah terjadinya korosi, maka kadar klorida setelah beton berumur 28 hari itu dibatasi dengan tabel sebagai berikut. Jadi kalau misalnya dia untuk konstruksi beton pratekan,
maka maksimum ion kloridanya terhadap berat semennya itu harus 0,06%. Untuk beton bertulan yang berhubungan dengan klorida dalam pemakaian itu bisa sekitar 0,15. Kalau dia beton bertulang yang harus terus kering itu nilainya 1%, dan beton bertulang umum lainnya itu nilainya adalah 0,3%. Terus yang umum kita pakai di Indonesia tadi selain British Standard, terus ACI, ada juga yang namanya adalah SNI. Nah, kalau di SNI air untuk campuran beton itu yang pasti harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda terapung lainnya yang dapat kita lihat secara visual. Terus tidak mengandung benda suspens yang lebih besar daripada 2 gram per liternya. Terus tidak mengandung garam yang dapat larut dan merusak beton. Contohnya yang mengandung asam, zat organik, dan lainnya itu nilainya lebih besar daripada 15 gram per liter. Maaf ya. Kandungan klorida atau Cl itu tidak boleh lebih besar daripada 5000 part per million, sedangkan untuk senyawa sulfat itu tidak boleh lebih besar daripada 1000 part per million. Air yang mutunya kira-kira kita ragu itu harus kita lakukan analisa secara kimiawi dan dievaluasi mutunya menurut pemakaian yang akan kita terapkan. Misalnya khusus untuk beton pratekan, kecuali syarat-syarat yang sudah kita sebutkan di atas, air yang dipakai itu tidak boleh mengandung klorida lebih besar daripada 50 part per million. Nah, jika pemeriksaan kimiawi tadi sulit untuk kita lakukan, itu kita bisa menggunakan air yang menghasilkan kekuatan lebih kecil daripada 90% kuat mix desain beton yang sama dengan yang menggunakan air suling. Terus benda melayang, endapan maupun kotoran pada air itu dia akan sangat mempengaruhi kualitas daripada beton. Kualitas beton itu lebih kepada kekuatannya yang akan berpengaruh, dia akan mengurangi kekuatan beton. Selain itu juga kalau misalnya untuk estetika itu dia sangat berpengaruh, terutama untuk beton-beton expose. Terus air laut yang rata-rata mengandung garam 3,5%, yang tersusun atas sodium klorida 78%, magneum sulfat 15%, dan garam lainnya, itu dia akan mengurangi kekuatan beton bisa sampai dengan 20%. Nah, ini adalah beberapa tabel yang diberikan, tabel toleransi dari zat-zat yang terkandung di dalam air. Jadi misalnya kalau dia karbonat dan bikarbonat itu dia tidak boleh lebih dari 1000 part per million. Misalnya kalau gula dia 500 part per million, terus kalau misalnya organic matter dia bisa sampai 3000 part per million. Jadi bisa dilihat di tabel berikut ya. Terus bagaimana sih pengaruh zat-zat yang terkandung di dalam air terhadap beton? Yang pertama, air yang mengandung larutan padat itu akan menyebabkan air menjadi keruh. Selanjutnya, dia akan mempengaruhi sifat daripada perkerasan semen yang akan menyebabkan kekuatan beton menjadi rendah atau menurun. Air yang mengandung minyak itu akan menyebabkan kekuatan beton juga semakin rendah atau turun, dan air yang banyak mengandung zat organik itu juga dapat menyebabkan kekuatan beton menjadi rendah atau turun. Terus air yang mengandung garam klorida terutama CaCl2 dan magnesium klorida itu sifat garamnya adalah hidroskopis, di mana sifat hidroskopis ini adalah beton akan selalu basah yang akan menyebabkan efek samping beton akan tampak bercak putih atau efflorescence. Terus kemudian juga bisa tumbuh lumut, dan kalau misalnya beton kita adalah beton bertulang, maka nanti tulangannya akan bisa menyebab terjadinya adalah korosi. Terus bila garam berupa NaCl selain efek di poin D yang tadi, itu nanti tambahan natrium ditambah dengan agregat yang bersifat alkali reaktif itu akan kemungkinan terjadinya reaksi pengembangan pada beton kita.
Terus bila mengandung sulfat, misalnya ferrosulfat, natrium sulfat, atau magnesium sulfat, atau asam sulfat lainnya yang larut di dalam air limbah, itu akan membentuk yang namanya ada enkrinit atau misalnya monosulfat, yang mana dia nanti akan membahayakan ketahanan beton. Terus air yang mengandung senyawa besi larut, misalnya ferrosulfat, itu akan berubah menjadi ferrioksida. Nah, nanti ferrioksida ini itu akan menimbulkan warna kuning pada beton, sehingga air yang mengandung senyawa ini biasanya tidak direkomendasikan untuk pembuatan beton. Nah, sekian mungkin materi untuk hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan tetap semangat kuliahnya.